selamat malam. Welcome back to Rumpot. Rumpot Kurang semangat. Kurang semangat ya, kita ulang ya. Welcome back to Rumpot. Rumpot. 1, 2, 3 banyak. Apa kabar sobat goibnya Rumpot? Semoga sehat selalu ya guys. Sekarang sebutannya adalah sobat goib karena memang kita menceritakan kisah horor di malam Jumat. Serem ya? Seram. Kali ini kita mau bawain apa nih Bang? Kali ini kita mau ngebawain gunung-gunung yang paling angker di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Menurut Rumpot ya? Iya. Dan Mbak Google ya? Iya, ditambahin dong. Iya dong. Oke. Jadi di Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar. Dari mulai lautannya sampai pegunungan terhampar begitu luas. Keindahan alamnya yang luar biasa membuat Indonesia dikenal sebagai negara dengan destinasi wisata yang cukup diacungi jempol. Karena memang luar biasa ya. Iya, banyak. Orang-orang luar aja memang mengakui bahwa Indonesia tuh punya alam yang indah banget. Kaya akan alam. Betul. Beberapa destinasi wisata yang cukup mencuri perhatian wisatawan adalah pegunungannya nih ternyata nih. Baik wisatawan lokal maupun mancanegara rela datang jauh-jauh hanya untuk menikmati pemandangan gunung di Indonesia. Nah, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu pulau yang memiliki banyak pegunungan indah di dalamnya. Namun, tidak hanya indah Bang nih dan enak dipandang. Beberapa pegunungan di Pulau Jawa pun menyimpan sejuta misteri dan kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak berarti ya? Banyak dong. Pegunungan sih ya? Iya. Nah, malam ini Rumpot sudah memilih 4 pegunungan terangker di Pulau Jawa. Langsung aja kita bahas ya Bang ya? Gasken lah. Oke, yang pertama ada Gunung Salak. Jadi gini Rap. Gimana? Pertama kita bahas Gunung Salak. Oke. Gunung Salak ini berada di antara wilayah Bogor dan Sukabumi. Jadi kayak perbatasan gitu Rap. Oke. Bagi para pendaki, Gunung Salak menjadi salah satu destinasi impian yang harus ditaklukkan. Wow. Berarti serem juga ya, ditaklukkan loh. Bagus, bagus ya. tandanya. Sejak tahun 2003, gunung ini masuk ke dalam wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Namun gak hanya keindahannya, ternyata Gunung Salak ini memiliki cerita mistis yang sangat banyak. Berarti banyak banget dong. Banyak banget. Banyak pendaki Gunung Salak yang bercerita jika gunung ini menyimpan banyak misteri. Oke. Masyarakat setempat percaya jika ada kerajaan gaib Pajajaran di puncak Gunung Salak, yakni Puncak Manik. Wow, dia punya kerajaan goibnya ya di sana ya. Serem. Banget. Sampai Kerajaan punya berarti kerajaan. ada prajurit, ada raja gitu dong? Iya dong, udah saking banyaknya gitu loh makhluk halus ya sampai mereka buat kerajaan sendiri di Gunung Salak. That's why Ada banyak selera banget. juga ya? Iya dong. Putrinya ada dong? Ada dong. Ya kan? That's why banyak banget orang yang udah ngecap bahwa Gunung Salak ini angkernya banget ya. Oh, iya. Oke, lanjut Bang. Keyakinan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa kejadian yang sempat dialami pendaki, di mana puncak Manik kerap dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang seperti sedang melakukan patroli. Berarti sering kita lagi mendaki, ada orang sering jalan-jalan dong. Nah, ada nih cerita-cerita Rap yang dibagikan di akun sosmed TikTok. Wow. Namanya Nina Pril. Oke, hai Nina. Hai Nina. April. Saat itu ada sebanyak 13 pemuda Rap yang melakukan pendaki ke Gunung Salak. Oke, ganjil ya. 13 berarti ganjil ya maksudnya ya. Saat mereka sedang mendaki dan sudah di tengah-tengah pendakian, salah satu pendaki tersebut melihat ada sesosok bayangan hitam yang melambaikan tangan ke arahnya. Nah, lu. Siapa tuh? Nah, lu melambai. Melambai begini ya? Oh. Oke. Tidak ada. Untuk memastikan sosok apakah itu, ia pun langsung bertanya kepada salah seorang teman yang paling dekat dengannya. Ini apa tuh dia?
Apakah dia juga melihat sosok bayangan hitam tersebut? Oh, untuk make sure. Contohnya Make kayak, Rap, lu ngeliat nggak sih, Rap? Iya, iya. Dan kayak narasumber kita kemarin ya, dia dengan suara gamelan terus dia make sure ke temennya ya. Iya, iya, iya. Nah, temannya itu mengatakan bahwa dirinya nggak ngeliat sosok apapun dari arah yang ditunjuk. Jadi kayak gue nunjuk sono, lu nggak ngeliat apa-apa. Wow. Berarti dia doang yang lihat tuh. Iya, Ya. dia doang. Itu sih yang bikin mengejutkan. Ya. Kalau kita doang nih yang sendiri kalau lagi naik. Benar. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Malam pun semakin larut. Oke. Ke-13 pendaki itu akhirnya memutuskan untuk segera mendirikan tenda untuk kemudian beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Oke. Jadi habis ngelihat mungkin si orang satu ini, Nina, baru istirahat, capek lah. Iya, betul. Mereka pun akhirnya mulai beristirahat. Namun salah satu pendaki yang tadi ngelihat sosok hitam di perjalanan kesulitan untuk tidur karena ada perasaan yang nggak enak. nggak nyaman. Masih Parno ya, karena dia Kayaknya udah sih. ngeliat ya. Oke. Dan ia pun akhirnya memutuskan keluar tenda untuk mencari udara segar. Oke. Udah ngeliat. Iya. Lagi ngapain keluar ya? Iya. Yang paniknya itu mungkin di dalam tenda tuh kayak membayang-bayang yang tadi dilihat. Bisa jadi sih, tapi kan lumayan di tenda ada temennya, di luar kan dia Nah, malah itu makin maksudnya ngeliat. gua. Pasti kalau lagi camping gitu pasti ada salah satu yang begadang kayak gitu. Iya sih. Oh ya, ada Ditambah dia kayaknya kepo. Iya. nggak disangka-sangka nih, Rap. Pemandangan di luar tenda membuat pendaki tersebut kaget. Kenapa tuh? Ia melihat sejumlah pasukan berseragam layaknya tentara dengan wajah yang pucat berjalan mengelilingi tenda mereka. Berarti nggak ada yang begadang dong. Pasti dia sendiri Oh, doang. Sendiri dia doang. doang. Sendiri doang. Lanjut. Selain melihat pasukan berseragam, ia pun melihat seekor macan di antara barisan tentara tersebut dan menatap tajam ke arahnya. Alemong. Aing mau. Beberapa waktu kemudian, ia kemudian mendengar ada lantunan ayat-ayat doa yang berasal dari bukit-bukit di atas mereka. Oke. Oke, Terus gua lanjut. lanjut. Suara lantunan doa tersebut terdengar seperti suara seorang wanita yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Wow. Tapi dia lantunin doa ya. Doa. Amazing sih. Iya, cuman kan Terus tetap aja, Rap. Pendaki itu pelan-pelan masuk ke dalam tendanya hingga akhirnya berhasil tertidur lelap karena lantunan doa-doa yang juga mampu mengusir para pasukan. Oh, thanks, ternyata doanya guys. baik ya. Doanya baik, mungkin Ya doa emang nggak ada yang nggak ada yang nggak baik. iya nggak ada yang baik sih, cuman maksudnya mungkin yang si doa ini tahu kali ya. Maksudnya kayak mau datang ini nih, dia ngedoain gitu kan. jagain lah. Ngejagain ya. Betul. Kasian juga sih. Gue Nina, kalau jadi nih perempuan gue udah aja masuk ngumpet di belakang temen gue. iya sih. Enggak deh. Ya kan? Kalau enggak gue ngitung. Biar tidur. Biar tidur ya, Iya. 1 domba, 2 domba, 3 Iya. domba, adu domba, nggak salah. Aduh. Domba. Domba. Gue yang manis. Oke, dilanjut dong. Nomor 2 ada apa, Rap? Nomor 2 ada Gunung Lau. Wow, Gunung Lau ya. Lau. Kemarin juga ada cerita Kemarin gitu ya. juga ada dari narasumber kita tuh, Oh, iya. ya kan, dia cerita banyak nih kisah mistisnya di Gunung Lau ini. Oh, gue belum mulai aja udah merinding ya. Oke, jadi Gunung Lau ini menjadi salah satu tujuan wisatawan yang hobinya mendaki. Dengan ketinggian di atas 3.000 meter, pendaki biasanya sudah berpengalaman. Tak hanya menguji adrenalin, pendaki juga bisa menguji nyali karena banyak kisah misteri Gunung Lau yang membuat penasaran. Nah, Gunung Lau ternyata juga menyimpan sejarah menarik nih terkait keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lalunya nih. Ketika kerajaan ini menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, Prabu Brawijaya V yang memerintah tahun 1468 sampai 1478 mengasingkan diri untuk bersemedi dan menyendiri. Oh, berarti dia bersemedi untuk ini kali ya, kerajaan dia kali ya. Betul.
Sebelum meninggalkan kerajaan dan naik ke gunung, Prabu bertemu dengan dua pengikutnya, yakni Wangsa Menggala dan Dipa Menggala. Keduanya ingin menemani Prabu Brawijaya ini nih untuk naik gunung nih, ya kan. Tapi uniknya sampai di puncak, Prabu Brawijaya ini menyampaikan pesan kepada pengikutnya, tapi Pesan menghilang apaan? habis itu. Bahkan jasadnya sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Jadi habis dia menyampaikan pesan kepada pengikutnya, lalu hilang. Kemana? Nggak tahu mana. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, nggak canda. Maaf. Iya, oke. Selain menyimpan sejarah yang cukup mengesankan, gunung ini juga sangat terkenal dengan keangkeran dan berbagai cerita mistis di dalamnya. Menurut beberapa pendaki yang pernah menjelajahi Gunung Lawu, ada beragam pengalaman mistis yang mereka temukan. Salah satunya tentang keberadaan pasar setan. Wow. Kisah mistis yang paling terkenal adalah terkait keberadaan pasar setan yang berada di lereng gunung, tepatnya pada jalur Candi Cetro. Berarti itu pasar setan gitu? Iya. Banyak setan dong? Disebutnya pasar setan karena ya kata pendaki mau banyak setan. Banyak setannya. Tapi ada yang dagang? Kalau dari Dulunya, kasat mata mah ada. iya. Kalau kita belanja gitu? Iya bisa, tapi barter pakai barang. Nggak Oh, bisa pakai uang. Kayak dagang zaman dulu. oh, iya. Oke. Dilanjut. Oke, di area yang banyak ditumbuhi ilalang ini seringkali ditemukan suara bising, seperti suasana di pasar pada umumnya. Tapi anehnya nih, nggak kelihatan apapun di atas padang ilalang ini. Cuma suara bising yang nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi beberapa pendaki ada yang mengaku mendengar suara orang menawarkan dagangannya. Kayak, mau beli apa? Tapi nggak ada orang? Tapi suaranya aja kayak gitu. Nah, menurut kepercayaan masyarakat, apabila mendengar suara bising tersebut, pendaki bisa menjatuhkan salah satu barang berharganya sebagai cara untuk membeli barang atau barter di pasar ini. Jadi Kalau lo dengar ya kayak gitu, lo jatuhin aja barang lo. apa aja tuh? Apa aja. Jangan handphone, ntar lo nggak bisa Iya. WhatsAppan, Dia nggak bisa kan? menelpon. Nah, terus ada lagi nih, cerita suara delman khas dengan sepatu kuda dan gemercik loncengnya. Gue paling nggak suka deh ada suara-suara Berarti gitu. plak, Iya. tring gitu ya? Kayak delman gitu ya? Pernah nggak sih lu naik delman? Pernah dong. Kan? Suara delman ini sempat didengarkan oleh pendaki yang secara tidak sengaja memakai baju hijau dan tenda warna hijau. Alemong serba hijau. Bukan di laut ya? Ya tetap Di gunung juga aja, ada. di gunung juga ada begini-begini. Padahal menurut masyarakat setempat, pendaki dilarang menggunakan baju atau atribut hijau saat naik ke puncak. Jadi sama nih, antara laut sama gunung nih, nggak Nggak boleh boleh. pakai baju hijau. Berwarna hijau lah ya? Iya. Lanjut. Lanjut. Yang ketiga ada Gunung Ciremai. Yang ketiga ada Gunung Ciremai nih, Rap. Oke. Gunung Ciremai cukup populer juga nih di kalangan wisata pecinta alam. Gunung tertinggi di Jawa Barat ini memiliki daya tarik bukan hanya dari sisi keindahan alamnya saja, Oke. tapi juga banyak mitos dan misteri yang menarik untuk dikulik. Oke, mari kita kulik. Gunung Ciremai ini yang tingginya mencapai 3078 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Terletak meliputi 3 kabupaten, Rap. Oke. Ada Cirebon, Kuningan, Majalengka. Oke. Taman Nasional Gunung Ciremai juga banyak menyimpan cerita misteri, salah satunya tentang pos yang terkenal angker di gunung ini. Pos, Rap. Jadi kisahnya ini pos. Dari 8 pos yang ada di sini, ada beberapa pos yang terkenal angker karena aura mistisnya, Rap. Oke. Kental banget mistisnya tuh. Oke. Kayak Ada pos susu. apa aja tuh? Seperti pada pos kuburan kuda misalnya. Pos kuburan kuda. Kenapa Oke. disebut Heeh. kuburan kuda? Iya. Di pos ini konon ada kuburan kuda zaman Jepang yang sangat dikeramatkan warga sekitar. Wow.
Di pos pertama ini sering terdengar suara derap kaki kuda di tengah hutan. Nah, konon katanya suara kuda-kuda tentara Jepang yang meninggal di tempat itu. Ya Allah. Kuda aja jadi itu ya, jadi anu. Begitupun dengan di tanjakan Bapak Tere, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu tanjakan Bapak Tiri. Oh, Bapak Tere itu Tiri ya. Jalur ini merupakan salah satu tanjakan yang sangat terjal hingga sering disebut sebagai tanjakan penyiksaan bagi para pendaki yang melintasi. Oh, mungkin terlalu miring kali ya. Benar. Konon, jalur tanjakan ini disebut sebagai Bapak Tere karena cerita zaman dulu pernah ada sosok ayah tiri yang mengajak anaknya mendaki Gunung Ra. Oh. Kok- Terus? Namun, tiba-tiba anak itu dibunuh persis saat berada di tanjakan tersebut. Bapak tiri cuy. Aduh, berarti itu pembunuhan berencana dong ya jatuhnya ya? Iya, bisa. Kasian. Karena Bapak tiri ya jatuhnya. Itu anaknya diajak dulu. Iya, Kan? baru dibunuh. Ya Terus Allah. ada lagi, Rap. Oke, ada apa lagi? Ada pos Batu Lingga. Oke. Konon tempat ini pernah menjadi tempat Oli Songo berkhutbah kepada para pengikutnya. Wow. Menurut cerita warga sekitar, pos Batu Lingga ini dijaga dua makhluk halus bernama Aki dan Nini Serentet Buntet. Oh wow, Aki dan Nini berarti udah tua ya, Aki dan Nini ya? Ya udahlah, masa anak muda. Iya betul. Terakhir di pos Pengsungan, di sini ada bunga yang tidak pernah layu atau Edelweiss. Edelweiss. Oh, Edelweiss. Wow, ini Bunga apa namanya? bunga keabadian. Emang ada? Ada dong. Gua nggak tahu banyak serius. dong. Bunga keabadian itu wow. Oke, Edelweiss. Pada malam tertentu, Rap, di Oke. pos ini terdengar suara lengkingan dan derap kaki serdadu Jepang. Wow, serdadu. Lanjut. Seperti oke. Tidak sedikit pendaki yang pernah mendengar, Rap. Oke. Namun yang paling sering menjadi perbincangan warga sekitar terkait misteri Gunung Cerme adalah misteri Nyi Linggi dan dua macan kumbang, Wow. serta jalak hitam dan tawon hitam yang selalu mengiringi perjalanan para pendaki. Wow. Berarti jadi ada sering diikutin tawon ya? Iya. Jadi pendaki-pendaki tuh suka Emang sering muncul. muncul ya Kalau gitu. kalau ada yang kesasar Aneh-aneh. gitu. Oh, baik. Gitu. Kalau baik sih nggak apa-apa menurut gua. Tapi kalau itu Ya ngeri tetap juga. aja serem. Mesti takut. Oke, Rap, dilanjut. Oke. Yang terakhir ya, kita punya Gunung Merapi. Wow. Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif di Indonesia yang terletak tepat di tengah-tengah Pulau Jawa. Menurut legenda, Gunung Merapi dikisahkan sebagai pasak yang menjaga keseimbangan Pulau Jawa agar tidak miring. Gunung yang memiliki ketinggian mencapai 2.930 mdpl ini secara administratif berada di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun menyandang gelar sebagai gunung teraktif di Indonesia, Gunung Merapi tak pernah kehilangan karismanya di kalangan para pendaki. Setiap akhir pekan atau libur panjang, sama kayak sekarang nih, kan lagi Oke. libur panjang nih, Gunung Merapi selalu ramai dipadati para pendaki yang ingin menaklukkan puncaknya. Di balik keagungan dan kegagahannya, Gunung Merapi menyimpan berbagai kisah mistis yang tidak bisa dicerna akal sehat. Masih banyak ya, Rap. Banyak. Salah satunya kisah yang paling terkenal adalah keberadaan Pasar Bubrah yang diyakini sebagai pasar setan lagi sama ya. Wow. Sarang bagi bangsa lelembut. Menurut cerita yang beredar, Pasar Bubrah selalu ramai oleh aktivitas jual beli nih pada petang hingga menjelang pagi hari. Tak jarang nih Bang, juga terdengar suara tabuhan gamelan yang cukup nyaring di Pasar Bubrah ini. Wow. Nah,
Lokasi Pasar Bubrah ini merupakan tempat yang sering digunakan oleh para pendaki nih untuk mendirikan tenda ternyata, Oh, untuk berlindung dan beristirahat dari terpaan angin dingin Gunung Merapi. Jadi mereka ngecampnya di sini nih, di Pasar Bubrah, padahal angker ya. Iya. Oke. Kontur tanahnya yang tidak terlalu terjal dan lapang cukup memudahkan para pendaki mendirikan tenda. That's why para pendaki ngecampnya di sini. Tapi tetap aja ini kan angker ya, tapi ya udah lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Ya. Jadi banyak kesaksian yang diungkapkan para pendaki yang mengalami kejadian tidak masuk akal di Pasar Bubrah ini nih. Apa tuh, Rap? Salah satunya adalah 2 orang pendaki asal Jakarta yang berkemah di pos Pasar Bubrah ini. Jadi ceritanya gini, saat itu kondisi cuaca sedang nggak baik nih Bang. Kayak sekarang deh. Iya, Hujan terus. betul. Petir menyambar dan angin yang bertiup kencang. Namun ada 2 pendaki ini nih, justru menentang dan berseru. Nantang. Oh iya. Justru Namun ada 2 pendaki nih yang justru menantang dengan berseru, Wih. kayak dia ngomong, "Hai petir, potretlah kami dengan kilatanmu." Wah, Berani ya? Nggak ada otak. Ngomong gitu. Gila ya, ngeri banget. Seketika itu, kilat petir menyambar keras disertai suara tawa wanita yang sangat kencang. Tuh, makanya nggak boleh Jangan takabur. songong. Iya. Karena begitu mistisnya di kawasan Bubrah ini nih Bang, ada beberapa pantangan nih ternyata yang Apaan tuh? dipegang oleh warga sekitar. Yaitu tidak menebang pohon, Oke. memindah-mindahkan Benda. benda-benda, Hmm. dan tidak boleh buang air kecil atau buang air besar sembarangan Hmm. karena akan membuat makhluk gaib atau penunggu kawasan tersebut marah, tersinggung. Berarti ada toilet dong. Ada, Pasti ada dong. pasti ada. Karena kan ini Tapi- warga ya. Iya, iya. Ya kalau menurut gue sih di gunung yang udah pasti kayak gitulah. Ya karena nggak ada tempatnya juga ya. Iya. Tapi paling enggak ya kalaupun memang udah, namanya itu kan hukum alam juga ya. Dia kan Iya ya sih. mau pipis, mau apa gitu kan. Ya paling enggak lo siram lah gitu Atau kan. nggak bilang numpang-numpang. Iya, Kalau laki baca-baca. dilapnya pakai daun kayak gitu sih. Iya betul. Selesai sudah 4 gunung terangker di Pulau Jawa menurut Rumpot. Oke. Sekiranya Sobat Goib Rumpot yang punya pengalaman di gunung, Atau terutama dimanapun. di gunung yang udah kita bacain, boleh dong komen ya Bang ya. Share-share ke sini. Betul. Bisa DM langsung kok, Rap. DM ke Instagram kita ya, atau di TikTok kita. Kita Oh, juga iya, punya kita TikTok, punya TikTok. ya kan? Atau boleh cerita apa aja? Apa aja Apa aja? selama mistis? Enggak mistis juga dong. Oh, enggak. Apa aja kan? ya? Apa aja? Apa aja? Cinta juga boleh cinta. Boleh dong. Soal cinta boleh, Boleh. soal apapun lah. Apapun. Tentang hidup lu juga nggak apa-apa lah. Hidup lu baik-baik aja? Enggak. Sedih. Oke. Ada lagi Bang? Udah sih, Lo pribadi Kalau- punya pengalaman nggak? kalau untuk di gunung berhubung gue belum pernah naik gunung ya, Oh, jadi belum ada. oke. Kalau pengalaman gunung belum. Oke. Berarti next lo punya planningnya untuk naik gunung ya? Insya Allah Iya, doain aja. amin. Semoga tamu kita kemarin ngajak gue. Oh iya. Iya, Ya, dia kan amin. anak hiking tuh. Oh iya. Ya buat Bang Arom, ajak-ajak lah. Ya. Iya. Tapi gue nggak mau kena apa tuh. Macet. Bacet. Iya. Nggak bisa dong, lo bukan anak gunung namanya. Oh, Kalau iya. milih nggak mau kena ini, kena itu. Ya udah bikin kopi aja lah. Ya, oke. Oke, untuk Sobat Goib Rumpot Oke? yang sekiranya belum subscribe YouTube kita, jangan deh. Jangan, Jangan di subscribe, jangan di like, jangan di komen, jangan di share. share. Karena obrolan kita nggak penting, Nggak bagus. tidak berfaedah. Oke, bye. Thanks for watching.